Tribun Jabar bareng saya Ginanjar Nugraha. Kali ini Tribun Health punya narasumber yang dibilang apa ya? Hampir sama mungkin sama sebelumnya, narasumber sebelumnya. Kita mau bahas tentang lagi rame sekarang ya, tentang ginjal pada anak ya. Bahayanya kemarin obat sirup yang merusak ginjal anak. Nah, kita akan bahas pada pagi hari ini. Langsung aja nih kita sapa Teteh senior di dunia bidangnya, di bidangnya sendiri ya. Assalamualaikum Pagi Ya, Teh. Waalaikumsalam Ya, ya, Assalamualaikum ada bener. Tribuners Nah, ini ya. nih. Kita mau Hai. saya belum nyebut nih namanya siapa, biar Teteh sendiri nih yang Oh memperkenalkan gitu, diri kepada iya, Tribuners. Boleh oke, Teh, mangga? ya. Saya Hesti Purwaningsih, Sini. apoteker. Saya Hmm. Hesti Purwaningsih, apoteker di Apotek Duta Husada. Kemudian saya mengajar di Stikes Santo Borromeus. Oh, Ya, tepuk tangan buat Teh terima Hesti. kasih. Oh, ini kalau kita coba jabarkan nama lengkapnya ya dengan Iya, gelarnya nih ya. iya, APT Hesti Purwaningsih SSI M Farm ya. iya. Bukan pertanian ya. Oh, bukan ya. Master Farmasi. Wow, master farmasi. Berarti beliau ini emang jago banget nih, Tribuners, buat ngeracik obat, buat bikin obat yang manjur ya. Ini bahasanya bukan bahasa dukun ya, bukan ya. Ini benar-benar obat yang secara ilmiah bisa Iya, ngebantu untuk mengobati penyakit ya iya, gitu. berdasarkan resep dokter. Resep dokter Iya, ya, saudara-saudara. Nah, Resti, kan kita lagi rame ya iya. untuk saat ini kan tentang ginjal anak ya, Oh di iya, mana ada bahan-bahan dari obat apa namanya sirup ya, iya, yang bisa merusak ginjal, cemaran, ya cemaran. ginjal Iya, anak. Nah, bisa jelasin dikit nggak Teh? Ada bahan apa aja sih di obat sirup itu yang sekarang lagi rame itu Teh? oh iya. Hmm. Eh, Sirup yang sekarang ini dibatasi penggunaannya itu karena diduga ada cemaran yang nama senyawanya adalah dietilen glikol Hmm. dan etilen glikol. Hmm. Sebenarnya si dua zat ini adalah cemaran Hmm. dari zat yang namanya propilen Hmm. glikol Hmm. ya. Nah, saya ceritain dulu tuh. Etilen glikol adalah senyawa, kalau secara kimia ya, senyawa alkohol yang memiliki dua gugus hidroksil di atom C-nya berdekatan, jadi namanya diol tuh Ya, ya, kalau di kimia ya. kimia. Nah, turunan-turunannya glikol ini sebenarnya tidak terlalu toksik. Sebenarnya tidak terlalu Ya. toksik pada kadar tertentu. Hmm. Tetapi kalau kadarnya sudah melampaui batas gitu bisa mengakibatkan toksik pada tubuh gitu. Oh, Jadi kalau oke. dia terurai di dalam tubuh dia menjadi toksik gitu. Nah, di etilen glikol dan etilen glikol ini adalah cemaran dari zat yang namanya propilen glikol. Propilen glikol inilah yang digunakan di dalam sirup untuk membantu kelarutan obat atau bahan tambahan. Ya Oh, biasanya bahan digunakan tambahan ya ya. dalam sediaan bentuk sirup. Propilen glikol sendiri juga digunakan di dalam produk yang lain seperti makanan, minuman atau kosmetik sih sebenarnya gitu. Nah, jadi di etilen glikol atau DEG dan etilen glikol ini sebenarnya adalah cemaran dari zat tambahan sirup yaitu propilen glikol gitu. Ya, yang kadarnya ternyata melampaui batas Batas. sehingga toksisitas Itu gitu. berpengaruh juga sama orang dewasa nggak sih sebenarnya? Pada kadar tertentu bisa Bisa berpengaruh juga juga, ya. tetapi kalau anak itu kan lebih sensitif ya Ya. Mas ya, sehingga mungkin efeknya lebih lebih parah gitu Parah ya ya. kalau di anak ya. Anak-anak mungkin karena imunitas juga belum terbentuk Iya, dengan iya. sempurna ya, Nah Teh, gitu, gitu. iya. Nah kemudian senyawa-senyawa ini tuh bisa merusak selain ginjal itu bisa mempengaruhi SSP, Oh. kemudian bisa merusak jantung, kemudian bisa ke Oh, ginjal jadi gitu. bisa lebih Iya, parah lagi ya iya. kalau Nah jangka itu panjang dia. lagi Nah bisa. iya. Itu aja kemarin ginjal banyak yang meninggal ya, Teh, Nah ya, itu dia, gitu. toksisitasnya mengakibatkan kematian gitu Mas, gitu. Oh, ya Nah, karena memang. itulah maka obat sirup itu dibatasi ya, Iya. sehingga sekarang ini lagi sesuai dengan tema kita tadi Oh kan iya ya, nih ya. jadi Kita sama obat kita adalah obat racikan sebagai pengganti susu. Karena kan obat sirup itu kan banyak banget rasanya ya. Ada nah rasa iya, strawberry, nah ada itu rasa dia, jeruk. Kalau jeruk anak-anak ya. dikasih obat racikan nih, Iya, kira-kira anak bakal doyan nggak? Ini bakal kita bahas ya iya. pagi ini ya. Iya betul Bakal betul doyan betul. karena pahit Mhm. juga. Kita Iya sebagai orang betul. dewasa makan obat racikan aja, wah. Iya, apalagi anak ya, Apalagi lebih anak yang harus sensitif. merasakan Iya. obat pagi itu pokoknya Teh. Nah, tadi kita bahas tadi ada DEG, DEG dan EG ya, Teh, ya. Iya. Itu adalah satu kadar di atas ambang ya gitu. Iya. Karena mungkin orang tua di mas kan timur-timur saya banyak banget nih orang-orang tua muda nih sekarang lagi Iya, nonton mungkin ya bingung iya, lagi iya, anaknya betul lagi flu betul. batuk misalnya atau Nah lagi gitu. sakit demam Iya, iya. ngasih obat sirup wah bingung obat sirup udah batas kan gitu ya Betul betul. kita tentang obat racikan gitu Iya, Teh. oke. Kenapa obat diracik? Nah, oke. Jadi saya akan menjelaskan kenapa obat diracik. Yang pertama itu mungkin dibutuhkan produk obat dengan komposisi yang belum ada di skala industri. Ya, contohnya dokter mau
meresepkan, contoh yang gampang aja lah, yang sakit flu ya. Ya. Kan obatnya itu, obat yang beredar di pasaran itu obat flu, batuk, ada untuk obat batuknya, pileknya, demamnya Ya. gitu. Tapi ternyata si pasien mengalami radang. Nah, jadi obat yang untuk radang tidak ada di komposisi obat flu batuk itu gitu kan. Tidak semua obat yang orang flu batuk itu Ya. adalah karena radang ya. Ya. Nah, jadi obat radang dalam bentuk tablet atau kapsul, dokter menginginkan untuk dicampurkan ke dalam Ya. obat flu ini gitu. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa obat diracik. Jadi dibutuhkan komposisi obat yang belum ada di skala industri Oh, gitu oke. ya. Berarti termasuk new obat lah bahasanya, Iya, obat iya, baru lah iya, ya. iya, iya gitu. Ya, Temuan baru gitu, komposisinya nggak komposisi baru ada ya. ya. Dokternya menginginkan untuk pengobatan seperti yang tadi saya sebutkan, sehingga perlu diracik obatnya atau dicampur gitu. Nah, kemudian yang kedua, untuk alasan dosis atau takaran, obat racikan itu dapat memenuhi kebutuhan individu pasien secara individual. Ya, nah kalau obat-obat yang skala industri itu kan komposisinya atau dosisnya umum ya, Umum ya, untuk atau umum sudah ada ya, standarnya ya bahasanya gitu rata-rata ya. ya, untuk rata-rata umum gitu. Nah, contohnya aja gini, ada dokter dengan pasien anak gitu, yang satu umur 3 tahun, yang satu umur 6 tahun. Nah, kemudian si anak tersebut, anak yang 3 tahun dan 6 tahun ini memiliki penyakit yang sama, misalnya batuk pilek lah gitu. Nah, dokter mau meresepkan obat, 2 obat misalnya, yang beredar di pasaran, yang satu misal dosisnya adalah 500 miligram, yang satu 4 miligram misalnya ya. Anak yang 3 tahun dibutuhkan dosis 100 miligram, maka yang satu ini kan harus dibagi 1/5. Ya. Nah, yang satunya lagi harus dibagi 1/4. Nah, untuk dosis seperti itu, maka perlu adanya peracikan gitu. Kemudian untuk anak yang 6 tahun misalnya, penyakitnya sama, obatnya sama, tetapi dosisnya tentu akan berbeda kan ya. Nah, kalau anak yang 6 tahun ini mungkin membutuhkan 250 sama 2, berarti 2 miligram. Masing-masing obat itu harus dibagi setengahnya gitu ya. Nah, itu perlu proses peracikan tentunya gitu. Nah, jadi alasan obat diracik yang berikutnya adalah dibutuhkan takaran yang khusus gitu per individual. Nah, yang alasan yang ketiga adalah untuk pengobatan anak gitu ya. Kalau disebutnya medikasi pediatrik itu disukai yang dalam bentuk serbuk atau sirup gitu ya. Itu beberapa alasan kenapa obat diracik gitu. ya gitu. Oh, jadi itu alasannya tuh baru bisa tangkap ya. Jadi salah satunya tadi saya tangkap adalah untuk bisa melihat dari sakitnya tadi sendiri ya, Dok. Maksudnya jadi kalau misalnya ternyata sakitnya A atau B, itu bisa diracik dalam obat ini gitu ya. Nah, gitu. dijadiin satu supaya praktis gitu ya. Simpelnya gini, kalau obat yang secara pasaran itu mungkin sudah ada menu pasnya ya, kita kayak bikin nasi gitu. goreng, nah bahan-bahannya ini gitu ya, udah jelas bikin bihun goreng, jadi lapar. Kira-kira begini ya, kalau obat racikan itu berarti dia dikasih ekstra lagi ya, dalam arti dia udah ada apa namanya ya, mungkin emihnya dimasukin ke nasi gorengnya. Nah, gitu. Jadi kan akhirnya jadi sempurna gitu kan untuk bisa. Nggak semua orang suka. gitu ya. Nah, benar banget kayak gitu. Gitu. Nah, saya pengen tahu nih, penasaran kepo juga deh. Tadi kan Tete udah cerita kenapa obat diracik. Nah, apa sih yang dicampurkan pada obat racikan itu, Teh? Oh iya. Dari segi bahannya atau segi caranya? Oh iya, oke. Nah, peracikan itu bentuk racikan itu sebenarnya tidak hanya serbuk bagi ya, atau kalau kita sebutnya pulveres atau puyer gitu ya, kalau masyarakat puyer tuh yang serbuk serbuk bagi itu dibungkusin di kertas-kertas itu ya. Tidak hanya dalam bentuk. Ada produk yang komersilnya juga itu ya? Ada. Ada. Itu yang paling gampang itu bintang 7. Nah, itu ya, itu pakai kantong. Iya, pakai gitu ya. Gitu. Nah, itu ada serbuk bagi, kemudian ada sediaan salep atau krim, ada juga sirup yang diracik itu. Nah, apa yang diracik kalau dalam bentuk serbuk atau kapsul gitu ya, itu campuran obat-obat yang beredar di pasaran. Jadi yang dalam bentuk tablet atau kapsul gitu, dibuka dari kemasannya sesuai dengan dosisnya, digerus halus gitu menjadi serbuk bagi. Ya, diulek. Gimana? Kayak bikin sambal gitu ya. Nanti itu kita tampilkan nanti nanti ada fotonya ya. Oke, siap. Saya jelaskan dulu ya. Nah, kemudian kalau salep sama salep dengan salep jadi ya, salep obat jadi dengan salep obat jadi, misalnya yang satu salep fungsinya sebagai anti radang, yang satunya sebagai anti bakteri jerawat gitu ya, disatukan gitu. Nah, itu racikan salep. Kemudian kalau sirup yang paling praktis nih, jadi sirup dicampur dengan obat-obat yang lain, bisa dalam bentuk tablet atau kapsul gitu, digerus terus dimasukkan ke dalam sirup gitu. Ya. Nah, jadi yang dicampurkan adalah obat-obat
dalam bentuk jadi, Oke, ya oke. digerus jadi satu gitu, atau bahan baku obat dalam bentuk serbuk Iya. gitu. Oh, Itu yang nah, dicampurkan. saya pengen tahu kalau yang diracik ini Iya, jadi kan diracik dari iya, obat-obat yang iya, sudah ada, itu bisa iya. jadi produk baru nggak sih Teh? Bisa Produk jadi. baru Ya gimana maksudnya maksudnya? kalau tadi pasaran ternyata ini obatnya racikannya ampuh banget ya dari Iya, Teteh gitu kan, iya, iya, akhirnya iya, iya. dikomersilkan, bisa nggak sih Teh? Biasanya sih itu obat harus dengan resep dokter ya Oh, Mas ya, iya jadi ya. nggak Jadi bisa, nggak bisa ya, nggak mau bisa, yang resep ya dokter aja nggak itu bisa, mah ya. ya. Oh, jadi baru tahu Karena ya Teh itu, jadi. oh gitu Jadi ya. isinya begitu ya. Iya. Racikan tuh Nih, ya. Tapi kok saya, bisa sampai pahit-pahit gitu kenapa Teh? ya karena kebayang aja obat yang dalam bentuk Hmm. tablet atau Hmm. kapsul yang dari pabriknya dibuat supaya Hmm. mengurangi rasa Ya. pahit ya, dibuat kapsul atau tablet itu, kemudian Hmm. dihancurkan. Otomatis kalau obat itu ada rasa pahitnya atau bau yang nggak enak Hmm. akan tercium lah Ya. gitu. Nah itu biasanya untuk anak-anak akan mengalami kerepotan nih, Ya. sang ibu untuk memberikan obat Ya. ya dalam bentuk serbuk Ya. itu. Karena anak-anak kan lebih Iya, sensitif lebih sensitif ya ya. terhadap rasa Iyalah. pahit atau bau Kadang-kadang gitu. kalau bisa dikasih yang pahit atau yang mungkin dia nggak suka jadi Mm-mm. trauma juga Nah, gitu oh makan obat iya, ya iya kan, ada jadi yang kayak trauma. gitu sehingga anak tuh jadi takut kalau diminumin Iya. obat atau Iya, nggak mau mah, kalau nggak ibunya mau tega ya. Oh, dicekokin gitu kan kasihan. pegang hidungnya. Hidung coba saya dipegang hidungnya dicempet. Jadi dimarahin kaseto gitu. Iya, iya. Bisa jadi pelanggaran hak ya gitu. Nah, terus gimana Teh bagaimana mengatasi anak itu biar susah minum obat nih Oh, karena Mas racikan Binan, tidak enak. bagaimana Ada kalau caranya? kita lihat itu dulu? Oh, Bagaimana oh cara tadi ya meracik? fotonya. Iya, Oh, tadi boleh. lanjutan Mungkin yang tadi ya ada. kakak operator. Nah, kami ini Oh, ini. ya Yang ini kami benar ini ya? tenaga farmasi di Hmm. apotek ya. Kalau ibu-ibu sekarang ini Hmm. racikan nunggunya lama Hmm. nih ya. Ya, Harap lama. bersabar saja karena Iya. meracik obat dalam bentuk serbuk itu dibutuhkan waktu lebih lama dibanding dengan meracik salep atau sirup gitu. Itu Oh, lebih dia praktis. Kalau ini kan lebih harus lama ya. ya digerus, kemudian dibagi sama banyak, Ya. kemudian dibungkus gitu ya. Nah, alat yang kami gunakan ini mungkin untuk edukasi ya. Jadi ada alat yang namanya stamper dan mortir. Nah, Oh, kami stamper itu yang bulatnya. jadi nggak boleh sembarangan nih alatnya. Oh, ini nggak dijual di pasaran ya? Nggak, maksudnya dalam arti Ada nggak kalau Mas sembar. Ginan mau. Bikin apa ya? Biasa di rumah Iya, gitu. di rumah. Kan lucu kan dari Oh porselen. iya 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 iya. Oh, ini saya bisa Iya, bikin iya, iya. apa ya, bubuk gitu ya. Jadi Iya. kalau di modelnya diulek gitu Iya, jadi ya. diulek ya. Hmm. Jadi serbukan atau kapsulnya dimasukkan ke dalam itu terus digerus sampai halus ya. Oke. Kemudian Selanjutnya lagi. ya Oh, ada selanjutnya lagi next. gambar lagi. Oh, ini gambar kita ya, oke. Nah, kemudian Oh, setelah ini. halus, si serbukan itu dibagi sesuai dengan Oh, ini kebutuhan ya. dibungkus-bungkus ya. Kalau dokternya minta 10 dibagi 10, 15 dibagi 15 gitu. Jadi dibagi sama banyak sama rata Sama gitu rata ya. ya. Pakai kertas perkamen ya. Bentuknya sih kayak Apa namanya? kayak Perkamen? kertas perkamen. Perkamen ya. Iya. Oke. Bentuknya seperti kertas kue, tapi itu bukan kertas kue, Oh, ya. khusus untuk bungkus. Ya modelnya kayak kertas ya buat kue gitu yang Iya, ya, iya, ya, bentukannya ya, hampir ya, mirip sih. mirip ya. Ya, Oke. jadi dibagi di atas kertas perkamen. Ada juga kertas perkamen yang bentuknya kantong. Ya. Jadi kami tinggal memasukkan saja gitu. Mhm. Ya, kalau yang ini kan harus melalui proses ngelipat, Ya, ya, ngelipat. melipat serbuk gitu. Ini Teteh sendiri apa dibantuin Teh? Wah, dibantu. Oh, dibantu ya, Kami sendiri ya. kalau di apotek pasti Oh, ada iya. tenaga teknik Iya, pasti ya, kefarmasian, pasti ya, nggak mungkin TTK. sendiri. Nah, kemudian dibungkus menjadi Oh, bungkusan yang iya. rapi Iya, gitu sekali itu, ya. sekali Nah, itu. gitu ya. Jadi pasien nanti tinggal buka bungkusannya kalau mau mengkonsumsi gitu. Biasanya satu kantong gini Satu dosis. satu dosis sekali Iya, minum iya, ini ya. iya, Oke. sesuai dengan Sesuai aturan yang dokter ya. dokter. Oke. Bisa 1 bungkus, bisa setengah bungkus, bisa 2 bungkus gitu. Oke. Ya. Selanjutnya Ada. Nah, Ah, kalau ini. yang ini yang pakai kantong. Oh, Jadi kertas oke. perkamennya sudah dalam bentuk kantong. Sehingga kami membaginya di alat plastik yang di sebelah atas itu. Ya, jadi tinggal memasukkan ke dalam kantong-kantong kertas gitu. Oh, oke. Gitu. Yang berikutnya Ada lagi? Oke, Nah, ini apa Teh? kalau ini dimasukkan ke dalam kapsul. Jadi bentukan serbuk itu kalau pasiennya sudah bisa menelan kapsul, iya. biasanya dokter memasukkan meresepkan obat kapsul. Jadi serbuknya itu dimasukkan ke dalam kapsul untuk sebenarnya ini untuk mencegah bau dan rasa yang nggak Rasa yang enak nggak enak. ya. Oh, gitu. iya. Kalau anaknya sudah bisa menelan kapsul, mungkin lebih baik minta di Kapsul ya, gini ya. karena ada anak-anak sekarang nih umur 8 tahun gitu udah bisa nelan kapsul Iya, iya, iya. ya, sehingga dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, ukuran kapsul yang digunakan di apotek itu pada umumnya ada 4 ukuran. Jadi ukurannya kapsul itu
pakai nomor 00, 0, 1, 2. Yang paling besar adalah ukuran nomornya 00. Iya, ada nomornya. Baru tahu sebenarnya Iya. kapsul gitu-gitu doang ya. Tapi kalau serbuknya kecil, sedikit dimasukkan ke dalam nomor 2 Yang 2, gitu oke, ya. kecil. Kalau yang banyak dimasukkan ke dalam nomor 00 gitu. dan Itu seterusnya. jadi kenapa tadi masukin kapsul karena biar menghilangkan rasa itu Nah, ya, rasa biasanya pahit. untuk Udah biasanya mah pahit kehidupan, kasih pahit ke obat. jadi curhat. Iya benar ya. Jadi tuh biar Curhat ya. mengatasi. Tapi juga ada orang dewasa nggak bisa minum kapsul. Kayak saudara saya juga ada Iya, gitu ada teh. ada Dia nggak gitu Mas bisa Firdan. Iya, jadi campur makanan sama dia. dibuat serbuk atau dibuat sirup Dibuat sirup, gitu ya ya, kalau ya. yang nggak bisa nahan kapsul. Siap. Nah, kalau ini adalah alat bukan mesin. Oke. Jadi kalau tadi masukkan ke dalam kapsul bisa secara manual gitu ya, bisa juga menggunakan alat bukan mesin ini. Bukan mesin. Jadi badan kapsulnya nanti dimasukkan ke dalam lubang-lubang alat itu, Oh dia kemudian model lubang-lubang gitu ya? iya Oke. ada lubang-lubangnya. Kemudian nanti ditaburkan tuh obatnya, terus ditutup-tutup gitu. Oh gitu. Gitu caranya, iya. Ya, ya. Biasanya untuk jumlah kapsul yang banyak ya menggunakan alat Bukan bukan alat ini ya. mesin gitu. Oke, oke. Ya. Kayak dia akan masukin ke takaran gitu ya, ke Nah, alat cetak gitu ya. nah betul Alat ya, cetak ya, gitu ya. teh. Jadi kita tinggal naburin aja, terus nanti tinggal tutup-tutup tutup aja gitu. ya. Ya. Oke, ini selanjutnya. Nah, kalau ini satu juga nih. dikemas ya, jadi dikemas dalam plastik lip gitu ya, Oh, dan ini dikasih lip ya. etiket gitu ya. Ini untuk kapsul, kemudian ada gambar lagi. Nah, ini etiket dan dimasukkan ke dalam Etiket plastik. tuh itu teh. Etiket itu adalah kertas putih Oh, untuk yang ada menuliskan cara minum signatura, ya. cara Oke. minum, nama pasiennya gitu. Apotek mana misalnya Iya, gitu ya. betul, di sebelah atas adalah nama apoteknya Oke. gitu. Oh iya iya. Ya, aturan pemakaiannya Pemakaian gitu ya. juga ada. Oh, ini jadi tahu nih saya sekarang Nah, ya. gitu. Maka kalau ibu-ibu atau pasien menunggu resep racikan, mungkin sekarang udah tahu ya. Udah tahu ya kenapa kok lama, Iya. kenapa. Jadi jangan bete ya kalau minum obat ya, karena mau diracik dulu Antara loh. 15 menit sampai 20 menit Iya, iya, proses iya. peracikan itu Iya gitu. sih, ya belum Iya. sama ngantrinya juga ya, ngantri itu nomor. Ngantri nomor dibuat baru ya. Teh. Ya, saya pernah merasakan ngantri lama juga ternyata ini loh, karena emang ngeracik obat itu nggak mudah teh ya. Iya. Harus dilihat dulu takarannya, Iya, hitung dosis dosisnya gitu ya, hitung juga, dosis, gitu. kemudian dihitung berapa jumlah obat yang akan digunakan Iya, iya. ya berdasarkan resep dokter. Jadi harus teliti Harus gitu. teliti ya, gitu. Kemudian pencampurannya gitu harus dengan seksama gitu karena harus halus kan. Iya. Karena kalau tidak halus bisa terjadi ketidakseragaman dosis Iya, iya. antara bungkus yang satu dengan yang lain Yang lain gitu. Ya, Gitu. makanya bahaya juga kalau salah dikit aja Nah. misalnya salah racikan, wah Iya, ya itu urus bahaya semua itu. malah bukan ini lagi. Tapi rata-rata yang saya tahu kalau buat obat racikan itu biasanya antibiotik ya teh ya, bener nggak sih? Rata-rata. Enggak juga. Nggak juga ya? Enggak juga, iya. Gitu, nggak Kalau juga. antibiotik itu bisa juga enggak selalu sih yang Nggak diracik selalu ya. antibiotik. Antibiotik itu bahkan ada bentuk dry Ya, sirupnya. ada sebenarnya. Ya, dry sirupnya kemudian kita pihak apotek nanti memberikan pelarut ya sebelum digunakan itu. Ya. Oh, I see. Kalau dry sirup itu karena obatnya tidak tahan penyimpanan lama dalam air. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi ada obat yang disebut dengan dry sirup Dry itu sirup sirup ya. kering Sirup ya. kering ya. Oh, oke. Gitu, Mas Nah, Firdan. tadi kita sempat kepotong teh tentang tadi bahas anak-anak gitu ya. ya. Tadi mungkin tadi ada bahas tentang kapsul. Nah, kalau anak kan nggak bisa minum kapsul. Gimana cara kita mengatasi anak bisa makan obat racikan nih? Oh, Ada iya. ini nggak ya? Ada Banyak orang tua atau ibu yang berkeluh ya, ini anak saya bagaimana ya, kan ini tuh obat pahit gitu ya, pahit bisa. kemudian Iya, ya. kemudian baunya nggak enak gitu. Nah, sebetulnya bisa diatasi dengan dikasih madu, Mas Ya, Ginan. Jadi obat racikannya dimasukkan ke dalam sendok gitu, Oh, kemudian dikasih madu gitu ya. Kan sekarang banyak madu yang dijual Bebas saset madunya gitu ya? Nggak usah bebas, madu yang bebas. mahal. Nggak usah madu yang dijual bebas itu kan ada yang saset ya. Untuk membantu minum pakai itu. Atau di apotek itu ada obat bahan tambahan pemanis dan pengaroma. Ada yang bentuknya granul, nanti akan dicampurkan di serbuknya itu sehingga si serbuk menjadi lebih enak lah ya, ada rasa manis ya. Ada juga yang dalam bentuk cair, bahan pemanis itu. Sama seperti madu tadi, cara penggunaannya serbuk racikan tetap dimasukkan dalam sendok, tetapi dibantu atau dituangkan pemanis itu gitu. Dijual dalam bentuk botolan. Kita bisa request berarti sama Iya, bisa. pihak apotek misalnya Iya, gitu, bisa. sama dokternya Iya. bisa bilang gitu ya. Iya, Oh, mau bisa dikasih ya. pemanis gitu Oh, atau itu bisa. Baru tahu berarti saya ini ya. Bisa extra ini, extra topping berarti ya. benar-benar. Oke. Extra Nah, itu topping ya.
bisa macam-macam rasanya. Ada rasa jeruk, rasa stroberi Oh, macam-macam gitu. juga rasa-rasa Iya. buah-buahan gitu Jadi ya. anak-anak lebih suka Lebih gitu ya suka minum ya. Dan itu obat. tidak menghilangkan khasiat dari sobat racikan enggak ya? Iya. Tetap Itu hanya sama. bahan Hanya tambahan bahan tuh. pemanis sama pengaroma saja Tuh gitu. ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi nonton, ternyata obat racikan bisa diminum sama anak-anak Iya, ya. Caranya iya. tadi bisa minta sama pihak apotek atau sama dokternya, Iya. minta pemanis Pemanisnya, ya, pemanis yang iya. itu aman buat obat sendiri ya. Iya, Wah, ntar sih gitu. kalau ini. Tapi ya, kita coba ntar ya. Saya nggak berharap ntar sakit lagi enggak ya. Cuma ada caranya ternyata gitu. Iya, Jadi, begitu. nah tadi bisa diminum sama madu. Kalau dengan kayak misalnya jus gitu, Oh, boleh nggak? Atau sama makanan lainnya? oh ya, saya Kalau ternyata kita tambahkan. nggak dapat pemanis tadi ya, kita kok Mhm, nggak ada ternyata di apoteknya nggak ada Iya. pemanisnya gitu. Nah, biasanya orang itu kalau minum obat nggak hanya racikan aja kayak tablet atau kapsul, ada aja ya rasa nggak Iya. enaknya. Mereka mengatasinya dengan minum teh manis Teh ya. manis ya. Pagi-pagi minum teh manis sekalian aja orang sedikit Oh gitu iya gitu ya, lah. buat Atau ngedorong. kopi gitu Kita ya, kopi. lagi minum kopi atau minum susu gitu, atau dengan jus, lebih baik dihindari. Buah juga Iya, nggak boleh. enggak, karena di dalam buah itu sebenarnya ada senyawa kimia atau disebut dengan fitokimia yang kita nggak tahu, mungkin saja senyawa-senyawa tersebut bisa berinteraksi dengan obat kimia. Iya. Karena yang saya pelajari obat-obat senyawa-senyawa bahan alam itu bisa saja berinteraksi dengan obat kimia, bereaksi dengan makanan, bereaksi dengan minuman atau dengan bahan alam lain, senyawa kimia senyawa kimia tumbuhan lain gitu, bisa terjadi interaksi. Ya, contoh mungkin Tribuners sudah tahu ya kalau kopi sama teh itu bahayanya dia ada kafeinnya. Iya. Kafein ini secara umum kalau dengan obat berinteraksi itu menyebabkan penyerapan obat menjadi terganggu. Iya. Akibatnya apa? Efektivitas obat tersebut menjadi tidak baik kan ya, Maksimal menjadi ya. tidak maksimal pengobatan gitu. Nah, kalau susu bahkan ada golongan obat-obat tertentu, golongan antibiotik ya, yang malah memperlambat metabolisme dari kafein itu, sehingga si kafein ada dalam tubuh dalam waktu yang lama. Iya. Oh, jadi Gitu. bukannya hilang Nah, cepet tapi iya. malah Apa efek sampingnya? Menjadi sakit kepala, kemudian detak jantung yang meningkat meningkat ya. gitu. Nah, itu gitu deg-degan kalau kata deg-degan kita mah gitu ya. Dedor-dedor gitu ya. Gitu. Oh, iya Nah, ya. kalau susu karena sifatnya chelating agent, dia ada kalsiumnya, pada umumnya menghambat penyerapan dari obat Iya. gitu ya. Nah, lebih baik minum obat itu dengan air putih. Kayak mineral ya. Ya, Oh, karena lebih berarti netral. Saya bakal gitu. bilang mama saya dulu saya suruh minum obat pakai teh tawar. Berarti nggak boleh tuh mah pakai teh tawar ya. Maaf. Iya tuh kecil pakai teh tawar Sekarang gitu. mama tahu Mama ya. tahu berarti gitu ya. Berarti intinya minum obat itu harus dengan air mineral. Iya, lebih Ya, netral. lebih bagus lebih netral karena dia emang untuk bisa obat itu bekerja dengan baik dalam Iya, tubuh ya, biar iya. nggak ada tertabrak dengan zat-zat lainnya. Nah, gitu betul interaksi ya, kalau kita interaksi ya, bilang tadi ya. bilang ya, heeh, gitu. Interaksinya bukan interaksi yang baik, tapi interaksi yang Iya, bisa nggak bisa baik lah, mengikuti gitu. efek Efek samping yang iya, kita bisa merugikan. merugikan ya, gitu. Oh, bisa kejawab nih ya, gitu ya. Iya. Nah, kan teh obat racikan ini kan mungkin punya batas waktu penyimpanan. Oh iya betul. Nah, itu Mas berapa lama William. waktu penyimpanannya? Terus bisa nggak sih misalnya kita masih ada obatnya diminum misalnya 3 bulan lagi gitu. Oh gitu ya, oke Ya, oke. gitu. Pertanyaan yang bagus ya. Bagus ya, dapat- Jadi dapat- ya, dapat ya. hadiah. Oke. Ya jadi untuk obat racik cara yang serbuk dulu nih ya, Ya. serbuk atau kapsul. Jadi obat serbuk atau kapsul penyimpanannya itu harus di tempat dengan wadah tertutup rapat. Biasanya pasti dimasukkan ke dalam plastik klip. Jadi plastiknya dipastikan kalau penyimpanan plastik klipnya tertutup dengan rapat, kemudian terhindar dari cahaya. Ya, jadi maksudnya mau dimasukin kotak obat lebih baik tidak disimpan di dekat jendela gitu Oh, ya. Di berarti mana kan benar-benar yang sejuk mungkin ya. ya tempat sejuk Sejuk ya. gitu. Itu penyimpanan. Kemudian batas waktu penggunaan. Sebenarnya masyarakat ketukar dengan expire date Ya, ya atau kadaluarsa Ya, itu ya. kadaluarsa. Nah, expire date atau kadaluarsa itu diberikan oleh pabrik. Berlaku kalau obat masih di dalam kemasan primernya. Kemasan primer itu apa? Kemasan yang bersentuhan langsung dengan si obatnya. Misalnya blister, strip gitu, Ya. itu namanya kemasan primer. Oke. Kalau dikemas lagi dalam kotak itu namanya kemasan sekunder. Oh, Ya, jadi ada kemasan. misal obat tablet Ada ada strip stripannya. itu masukin lagi ke Stripannya bungkus lagi gitu ya. Nah, ya, itu itu berarti kemasan yang primer dan kemasan sekunder. sekunder. Oh, Ya. ada Nah, jadi bahasannya. expire date itu berlaku jika obat masih ada di dalam kemasan primernya. Primer. Oke.
Tetapi kalau obat itu sudah dibuka dari kemasan primernya, kemudian kan bahkan campur dengan obat yang lain, expire date itu tidak berlaku lagi untuk obat tersebut. Oh, tidak berlaku Gitu. ya. Yang Oke. berlaku adalah apa? BUD, Beyond Use Date atau batas waktu penggunaan. Nah, itu sebenarnya ada rumusnya sih Mas Oh, ada Gina. rumusnya. Untuk menentukan itu. Jadi ada rumusnya, diambil dari waktu expire date masing-masing obat. Jadi ada gitu Oh, jadi rumusnya. apoteker itu ngelihat dari expire Mm-mm. date dulu, cik nanti ada hitungannya lagi gitu. Ada hitungannya sehingga kita bisa menentukan berapa lamakah obat Obat ini masih bisa iya, masih bisa digunakan. dikonsumsi gitu Iya, ya. iya. Nah, rata-rata kalau obat serbuk atau kapsul itu 6 bulan. Gitu. Kapsul sama Serbuk bagi itu setengah tahun. disimpan ya 6 bulan. Oke. Ya. Biasanya ibu-ibu ini ada yang ibu-ibu apa sih namanya untuk prepare gitu ya. Lagi musim dingin kayak gini atau musim hujan nyetok obat serbuk Ya, yang ya. cocok untuk anaknya Ya, gitu ya. racikan ya, entah dapat dari mana, dari kopi resep mungkin, terus disimpan nggak Oh sadar iya, bisa foto gitu ya. Di foto kopi iya, resep ya. disimpan lama nggak sadar udah lebih dari 6 bulan itu bisa berbahaya gitu. Makanya mungkin bisa ditulis aja di tempat penyimpanan, misalnya masuk tadi Ya, ya, itu misalnya tadi. dia dapatnya tahu bulan Nah, apa ya batas gitu waktu ya. penggunaan ya betul. Iya, Biasanya betul. pihak apotek kasih kok Pasti itu ya biasanya, batas waktu batasnya. penggunaan ya. Tetapi kalau secara umum sih racikan itu kan paling 12 bungkus, 15 gitu sudah habis Dan biasanya harusnya, kalau gitu. racikan gini malah harus diminum sampai habis ya. Jadi Iya, nggak ada rata-rata sisa ya, ya. meskipun dia udah bahasanya sembuh ya, tapi kalau respirator biasanya harus sampai habis Iya, gitu ya. terutama antibiotik. Terutama ya. antibiotik tadi ya. Iya. Oh iya. Nah, kemudian obat racikan yang berikut tadi kan obat racikan ada yang dalam bentuk salep atau Ya, krim iya, ya. krim. Nah, kalau salep atau krim yang diracik itu batas waktu penggunaannya adalah 30 hari. 30 hari. Ya, jadi nggak pakai rumus itu mah 30 hari Oh, dari udah tanggal pasti fix pembuatan. sebulan ya. Gitu. Oke. Nah, biasanya kita suka simpan di kulkas kan, kayak obat jerawat misalnya Oh, diracik. aku itu baru cocok emang iya. ditaruh di kulkas. Padahal udah lebih, udah 2 Oh iya. tahun. Oh. Udah dingin banget udah mati udah terlalu Iya, lama itu banget. nggak bisa digunakan Oh, nggak bisa karena digunakan ya. ya batas waktu penggunaan untuk yang diracik nih ya Mas ya 30 hari. Pengen gitu. irit jadi malah jadi sakit lagi ntar ya. Sebulan ya kalau salep itu sama krim itu sebulan ya Iya, maksimal iya, ya. maksimal. Nah, kemudian kalau obat yang diracik dalam bentuk sirup itu cuma 14 hari. Oh, cuma 2 minggu. Ya, kecuali antibiotik. Yang dry sirup tadi. Ya, ya, ya. Itu batas penggunaannya di kemasannya biasanya ada 7 hari. 7 hari ya. Oh. Tapi kalau selain antibiotik diracik atau bentuk cair yang diminum itu 14 hari. 14 hari Nggak ya. pakai rumus juga, dihitung dari tanggal tanggalnya. pembuatannya. Oh, gitu. Jadi nggak bisa disimpan lama. Bisa lama-lama ya, gitu ya. Tapi saya juga pernah dengar juga nih dari dokter ya, Teh ya. Obat yang udah dibuka botol nih, cetrek ya, obat di pasaran. Iya. Cetrek dibuka sebenarnya tuh udah 2 minggu udah. Tadi ya, bener ya? Kalau 2 minggu. diracik. Kalau nggak ini obat yang pabrik, maksudnya obat yang dijual bebas. Itu sama juga nggak? masih sesuai dengan expired date ya? Iya, expired date-nya. Ini Oke. ceritanya batas waktu penggunaan kalau diracik. Diracik ya, ini kita bahasnya racikan ya berarti ya. Oke, oh gitu bisa jawab ya, Tibunus ya. Jadi gimana, berapa lama penggunaannya, disimpannya seperti apa gitu kan, bisa kita jawab. Nah, terus Teh, kita kan biasanya ada obat tadi kayak cair, serbuk ya, ada berapa takaran, berapa kali minum ya maksudnya. Itu gimana cara menentukan? Kayak misalnya ini obat antibiotik ini sehari 2 kali misalnya gitu. Ini sehari 3 kali. Itu gimana Teh cara menentukannya Teh? Itu dokter yang buat ya? Iya, dokter yang menentukan. Jadi kami sebagai tenaga farmasis menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep, permintaan dari dokter melalui resep gitu. Untuk dosis sendiri dokter yang menentukan gitu ya, dosis sama dosis atau cara pemakaiannya itu dokter yang menentukan. Oh, oke, gitu. Dokter menentukan ya. Biasanya obat-obat racikan ini dikonsumsi setelah makan kah rata-rata apa sebelum makan? Tergantung juga. Tergantung juga. Ya, ada obat-obat yang seperti kayak obat mah gitu ya, harus sebelum makan. Jadi untuk sebelum makan, sesudah makan atau pada waktu makan itu juga berbeda-beda. Iya. Jadi tidak selalu ya. Makan, ya. Bahkan ada obat yang kalau diminumnya sesudah makan malah efektivitasnya menjadi menurun gitu. Iya sih. Jadi tergantung dari fungsi obat itu sendiri gitu. Iya. Oh iya, bener banget sih. Jadi balik lagi ntar ke gimana dokternya ya, atau gitu. obatnya juga gitu kan. Nggak mungkin kita makan obat mah setelah makan, ya kan? Misalnya gitu kan ya. Atau mungkin ya baliknya lagi, makan yang harusnya dimakan setelah
harus makan gitu obat ya. ya kita lihat lagi Iya. ntar apa ini Iya, karena sebelum makan, sesudah Hmm. makan, atau pada Hmm. waktu makan itu sangat mempengaruhi efektivitas dari obat. Bahkan ada yang mungkin nggak bisa ada efeknya gitu ya kalau sampai waktu minumnya itu salah Salah gitu. ya. Ya, jadi harus diperhatikan betul, dan biasanya pihak apotek akan memberikan informasi itu. Pasti akan memberikan informasi itu bahwa ini obatnya diminum sudah makan atau sebelum makan atau pada waktu makan gitu. Iya, oh, jadi Ya, emang ya pokoknya tergantung. ntar ada instruksinya dari ini ya, dari pihak Iya, apotek atau pihak dokternya iya, gitu iya. ya gitu. Terus obat racikan ini bikin ngantuk nggak sih? Tergantung Tergantung juga, juga ya, oh iya, balik lagi ke nggak dosis juga semua, ya, nggak semua nggak ya. semua obat-obat. Ngantuk itu disebabkan karena efek samping Iya, iya. obat-obat. Tidak semua efek samping obat itu adalah mengantuk. Biasanya efek samping obat yang mengantuk itu adalah antihistamin Iya, ya, iya. rata-rata gitu. Antihistamin efek Histamin ya. sampingnya mengantuk, seperti Waduh. CTM gitu ya Oh Mas ya. iya, CTM kuat Gitu. banget ngantungnya tuh. Mhm, Obat mhm. gatal-gatal itu kan ya. Iya, 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 Oh, itu bikin tuh efek ngantuk. sampingnya. Apa Iya. pokoknya rata-rata kalau obat ngantuk tuh kayak obat flu gitu ya. Nah, ya Obat karena ada batuk, antihistaminnya histaminnya itu biasanya, ya gitu. iya. CTM tadi obat alergi gitu ya. Wah, luar Iya, biasa nih jasa iya. jawabnya. Jadi intinya obat racikan ini bisa diminum sama anak, tadi ada caranya ya. Ada caranya, ada gimana kita biar mengatasi ya, biar anak itu Iya. tuh mau minum obat Minum obat, racikan iya. gitu ya. Kasihan juga sih anak-anak Iya. itu kalau apa namanya, minum obat terus dipaksa, Iya, iya. akhirnya akan trauma. Jadi lihat sendoknya aja kadang-kadang Iya, anak-anaknya udah takut, padahal padahal mah kan ya, obatnya mungkin obatnya udah manis iya udah ya. manis sih. Berarti intinya kalau obat racikan itu nggak ada yang manis ya Teh ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi tadi balik lagi ya, Bisa ada dikasih caranya, bahan ada tambahan. ada Dikasih perasaannya tambahan. tadi ya gitu. Wah, luar biasa nih, tepuk tangan tuh Iya. Teh Esti. Mungkin ada yang mau bertanya nih, coba kita lihat nih. Wah, ada yang nanya nih Teh nih. Durasi untuk meracik, apakah itu yang membuat harga obat racikan lebih tinggi? Oh iya, kadang-kadang obat racikan mahal Teh ya. Iya. Harga racikan mahal bukan karena Apa bahasa seninya? Ada bahasa seninya nggak itu? Apa Maksudnya kan tuh? seni, ini kan pakai ilmu, jadi harganya Iya. mahal. Oh. Bisa begitu dibilang ya bahasanya mungkin ya. Racikan itu kalau untuk harga ya, memang ada tambahan harga untuk tuslah kalau kita sebutnya. Bukan Jadi merek mobil ya? bukan, Oh, bukan. Tuslah itu adalah harga tambahan untuk jasa meracik dan menyiapkan obat itu gitu. Disebutnya tuslah. Tetapi tidak juga sih kalau disebut mahal ya. Nggak juga ya, Iya. nggak balik Jadi lagi. pertanyaannya kenapa kok obat racikan lebih mahal Iya, gitu. karena mungkin ada durasi itu yang membuat apa dari durasinya juga, mungkin dari obat yang diraciknya juga, mungkin dari basicnya obat-obat mahal gitu kan ya. Itu Ya bisa. Kalau juga ya. obat yang diracik adalah obat-obat yang murah, nggak mahal juga Iya. gitu. Ya itu tergantung. Nggak juga sih Iya, iya. gitu kalau obat diracik itu terus menjadi mahal gitu. Iya, iya. Tetapi kalau harga obat racikan ditambah, iya kami menyebutnya tuslah. Jadi tuslah itu adalah harga jasa untuk meracik gitu. Kemudian kan ada kertas perkamen, ada kapsulnya Oh gitu iya, itu ya. juga Itu kan masuk biaya RAB dihitung ya. biaya. Nah, RAB. Biaya kapsulnya. plastik Biasa klip, plastik ya ya, plastik oh, klipnya, iya, terus iya. etiketnya gitu. Etiketnya Ya juga ya. lebih ke arah sana. Itu Arah dikasih sana. harga juga gitu. Oke. By the way nih, TS itu temannya Teh Mercy ya? Oh Bener nggak iya. Ada Kami Teh Mercy teman nonton sekarang. ya? Iya. Nah, aku baru inget ya, aku mau nanya, mungkin bisa jadi pertanyaan juga ya, maksudnya karena kemarin kan Teh Mercy kesini sempat ngebahas tentang obat generik sama obat paten tuh. Itu sebagai obat racikan bisa digabung nggak sih? Karena kan mungkin Bisa ya, maksudnya aja. nggak harus nih obat generik, obat paten nggak masalah ya. Nggak Nggak masalah. Iya. Lebih Justru dicari kandungannya gitu ya. Iya, lebih ke karena zat berkhasiatnya gitu yang Iya. yang difokuskan gitu, bukan karena dia obat generik atau obat paten gitu. Iya, iya, Nggak. iya. Jadi obat racikan apa harus obat paten semua atau generik semua nggak? Enggak, itu gitu. nggak dilihat dari situ ya Iya, berarti. nggak Oh, dari tuh. situ. Jadi jangan Iya. khawatir. Tapi sebenarnya saya sebagai pasien, maksudnya yang pernah sakit cukup parah bahasanya gitu ya. Oh, Bukan gitu. parah dalam arti pernah yang flu batuk nggak beres-beres, Oh, yang gitu demam ya. juga mungkin naik turun. Emang obat racikan tuh udah paling the best lah. Nah, Kalau iya karena- kerasa banget loh soalnya loh. Karena mungkin yang tadi alasan kenapa obat diracik yang Iya, pertama iya, ya pertama ada tadi ya. komposisi obat yang tidak ada di kala Di industri. kalangan industri ya, Iya. benar-benar. Jadi dibuat sedemikian rupa komposisinya oleh dokter yang meriksa gitu Iya. ya. Wah, ini pasiennya flu, batuk, pilek,
sesek misalnya ya, radang itu Ya. bisa bisa semua gitu Iya, masuk di dalam semuanya. satu Satu racikan racikan gitu ya, ya. Jadi diffusion. lebih praktis Kayak sebenarnya. praktis gitu. Mungkin teman-teman semua yang suka ke tempat coffee shop, minta racikan kopi gitu ya, sama jadi enaknya juga sama nih, tapi juga Iya, meracik nah obat yang gitu. akhirnya bisa membuat kalian jadi sembuh ya bahasanya gitu Iya, ya. iya, iya, Karena iya. anak saya juga sama teh, dikasih Oh, antibiotik yang racikan, mm-mm. manjur ternyata dibandingkan obat yang Hmm, pasaran biasa gitu. iya, iya, Wah, iya, iya. Dari ya. dosis juga, Dosis juga udah pengaruh kalau pas, racikan ngaruh juga ya, racikan iya, juga iya. gitu. Alasan yang tadi juga kan kena kan karena berdasarkan takaran atau dosis obat racikan itu dapat memenuhi kebutuhan pasien secara Secara individu ya. individual ya. Kalau obat-obat yang skala industri itu kebutuhan rata-rata pasien Iya, iya. ya Benar gitu. sih, benar Kalau sih. diatur bisa diatur ya dosisnya Iya, gitu benar sih Om. Kan sesuai bisa dengan kebutuhan. sesuai kebutuhan ya teh ya gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm. mungkin saya pertanyaan terakhir nih teh ya. Iya, Obat racikan itu kan sebenarnya nggak gampang didapatkan di pasaran nih ya. iya, Buat harus dengan mungkin yang di rumah lagi nonton, lagi mm-mm, panik nih, lagi bingung, mm-mm, tiba-tiba anaknya demam, mm-mm, tiba-tiba anaknya flu batuk yang nggak berkunjung beres, mm-mm, maksudnya nggak beres-beres gitu. mm-mm. Nah, gimana sih cara simpel mendapatkan obat racikan ini gitu loh teh? Akhirnya bisa dikonsumsi sama yang sakit gitu, Oh terutama anak-anak iya, gitu loh teh. obat racikan itu tidak dijual Iya. bebas di apotek. Nah, Jadi saya mau racikan obat flu iya, gitu nggak iya nggak bisa. bisa. Ya jadi obat racikan itu berdasarkan resep dokter. Dokter. Sehingga kalau saran saya lebih baik apa kalau ada anak atau kita Hmm. sakit gitu ya diatasi dulu sendiri ya. Sendiri dulu. Istilahnya kita swamedikasi gitu, pengobatan swamedikasi, kita datang ke apotek, kemudian tanya ke apoteker yang ada di apotek. Kalau gejalanya masih ringan sih biasanya dikasih obat Iya. rekomendasi dari apoteker. Tetapi kalau dalam kayak panas aja gitu, demam ya, 3 hari kita minum obat bebas terbatas Iya. gitu ya, yang kita beli sendiri di apotek, saran kami sih sebagai apoteker langsung ke dokter. Jadi menggunakan obat itu juga harus bijak ya, Iya. kita bisa ngambil pengalaman dari kejadian Iya. ini ya. Mungkin saja sebenarnya ada kemungkinan Iya. gitu ya salah dalam penggunaan obat atau terlalu berlebihan gitu. Nah, jadi kalau untuk minum obat itu ya bijak itu artinya adalah kalau sakit sedikit aja, kalau sakit kepala lebih baik nggak usah pakai obat dulu Iya. karena tubuh Iya. sendiri sebenarnya punya daya tahan Iya. tubuh ya yang untuk melindungi tubuh kita gitu. Nah, kalau tidak bisa teratasi mungkin kita dibantu dengan obat gitu. Nah, kemudian minum obat yang seperti tadi racikan lebih baik sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Kadang-kadang pasien minum dilebih-lebihin sendiri gitu ya, Biar cepet rasanya kok sembuh. pusing. Nah itu dia, ya Oke, itu. aduh masih Ya, pusing nih, karena cepet pada sembuh. dasarnya zat asing yang masuk dalam tubuh kita adalah racun Iya, benar sih teh. gitu. Iya. Ya, begitupun dengan obat gitu Obat-obat kan ya. ya. Kalau obat-obat yang dibeli sendiri secara swamedikasi seperti obat bebas terbatas gitu. Obat bebas itu yang lingkarannya hijau Mas Gina. Iya, yang hijau ya di packaging itu ya. Kalau Oke. bebas terbatas yang lingkarannya biru Biru. gitu. Nah, itu lebih baik membaca aturan penggunaannya yang ada di kemasan gitu. Ya, itu Itu saran saran kami dari ya. Teteh ya. Karena kalau apa sih namanya penggunaan obat tidak sebagaimana mestinya malah menjadi racun Iya. akhirnya Iya. gitu kan ya. Nah itu. Benar banget Kalau itu. Jadi pokoknya yang berlebihan itu tidak baik ya teh ya. nah ya, Dalam hal obat tadi nah ya udah gitu ada tadi ya di takarannya, antaranya. sudah ada Aturan aturan pemakaiannya, pemakaiannya diikutin, iya. jangan langsung tiba-tiba pengen cepet sembuh, Nah pengen gitu cepet terus beres, dosisnya sakit dinaikin malah jadi sendiri. bukan sembuh malah masuk IGD ya. Amit-amit jangan sampai ya. Iya, Oke, itu dia. oke ini kita udah di penghujung acara Tribun Health ya. Mungkin Oh, nggak kerasa nggak ya? kerasa udah setengah jam lebih Udah tuh setengah udah jam. Waduh, saya kalau di kelas nih ngajar 3 gajar ya jam. 3 ya. Oh, 3 jam. Iya, Sama ada juga. mahasiswa-mahasiswinya lagi nonton. Iya, Saya sama-sama mudah-mudahan. dulu nih. Oke teh, mungkin ada closing statement nih untuk ke bunda-bunda nih yang punya anak dalam memberikan obat racikan atau mungkin tentang obat racikan ini boleh deh ke Iya, Tribuners. untuk para Tribuners ibu-ibu gitu ya yang memiliki anak kecil atau balita. Nah, saat keadaan seperti ini di mana obat sirup dibatasi penggunaannya, maka racikan bentuk serbuk atau kapsul itu adalah menjadi jalan keluarnya. Tetapi kesulitan dalam memberikan obat yang dalam bentuk serbuk ini adalah anak-anak tuh lebih sensitif terhadap bau atau rasa gitu ya. Jadi anak kecil nggak cukup kuat gitu untuk menahan rasa pahit ya atau bau gitu. Nah, maka bisa diatasi dengan minum obat racikan dengan bantuan madu tadi bisa, atau minta ke
apotek untuk menambahkan bahan tambahan pemanis atau pengaroma. Bahan tambahan pemanis atau pengaroma ini bisa dalam bentuk granul atau padat, sehingga nanti kami akan campurkan ke dalam serbukannya, dan ada yang berbentuk cair, jadi kayak sirup gitu. Sirup ya. Ya, obatnya tetap dimasukkan ke dalam sendok, kemudian nanti dituangkan pemanis yang cair itu Iya. gitu. Jadi hanya untuk menambah rasa, memperbaiki rasa dan bau gitu, gitu ya. Pasti tidak menghilangkan dari si efek Iya, obat sendiri iya, ya. iya. Tetapi mungkin pemanis yang berbentuk cair itu juga sekarang lagi dibatasi Oh, sih, gitu kenapa ya. teh? Ya karena yang sirup-sirup berbentuk cair itu ada kemungkinan kan menggunakan Oh itu ya, ada gitu. Ya ada kemungkinannya kemungkinan menggunakan seperti bahan itu ya. tambahan yang propylenglikol itu gitu. Berarti bisa pakai madu lah ya. Ya madu atau madu aman ya Mas ya, pakai madu atau serbuk itu, Seperti ya. serbuk manis itu Pemanis gitu. itu ya. Oke, benar banget iya ya. Ya. Serbuk yang tadi tambahan sama madu ya berarti ya. Oke. Dan gunakanlah obat secara bijak ya, sesuai dengan aturan dan cara pakainya gitu. Sesuai dengan aturan, tidak melebihi apa yang sudah disarankan ya Teh ya. Gitu, Iya, biar cepat betul. sembuh juga, cepat sehat lagi. Jadi buat ibu semua yang di rumah lagi sakit, mungkin udah nonton ini anaknya, mungkin kalian juga lagi sakit. Ini menjadi salah satu solusi ya Iya. untuk bisa kalian bisa fit lagi, bisa sehat Nah, lagi ya. iya, Untuk iya. jaga kesehatan selalu pastinya gitu Teh. Iya, iya. Terima kasih banyak Teh Hesti. Oh iya, sama-sama. Saya Iya, juga. tepuk tangan buat Teh Hesti. Seribu penonton. Terima kasih banyak Teh Hesti yang sudah memberikan ilmunya di sini tentang obat racikan. Kita jadi tahu Tribuners ya, tentang racik obat, gimana efek sampingnya, gimana manfaatnya Teh ya gitu. Iya. Karena saya juga baru tahu ternyata obat racikan itu dari obat yang sudah diracik ya Teh Nah, ya. iya, Tapi iya, dengan dicampurkan. sadar dengan ilmunya ya jadinya obat yang bisa apa ya, khasiat ya. Iya, berkhasiat ya. Sudah untuk Oke, gitu. lebih Maksudnya optimal. lebih optimal ya gitu. Gimana tadi bincang-bincang seru kita dengan APT Hesti Purwaningsi, SSI, MPAM, ya, dia juga beliau dosen farmasi Stikes Santo Borromeus Iya, gitu kan. iya. Ini yang kedua kalinya Iklan. nih iklan. Sekalian kan udah sering banget nih Stikes Santo Borromeus hadir di sini Oh gitu. iya, TMRC alhamdulillah. kan. Iya, Besti betul, banget betul. teman sih kan. Teman sekantor. Iya, di kantor ya. Jadi gitu aku juga udah gak asing lagi nih sama Stikes Santo Borromeus. Terima kasih banyak Teh Hesti ya. Sudah hadir di studio Tribun Jabar yang seadanya. Keren kan lo ternyata ini tuh. Jangan bosan-bosan Teh ya. Nanti kita bahas lagi dengan tema yang lebih menarik lagi, tema yang lebih mengedukasi lagi buat Tribun semua yang ada di rumah. Iya, oke, siap-siap. Terima kasih banyak loh. Tribuners, terima kasih banyak yang sudah ikutan hadir, yang sudah ikut nonton live bareng kita ini di Tribun Health di semua channel ya, di YouTube ya, YouTube, Facebook juga ada ya. Kita Facebook ada juga semuanya. Jadi buat Tribuners semua jangan lupa saksikan terus program Tribun Health dengan tema-tema menarik lainnya, dengan ilmu kesehatan lainnya. Kita bakal bahas dengan dokter, apoteker, pokoknya bakal ada di sini semua gitu. Pokoknya kalian semua yang lagi sakit cepat sembuh ya, cepat sehat lagi, beraktivitas lagi, tuh ya, beraktivitas lagi. Jangan lupa untuk selalu update informasi kalian di Tribun Jabar TV, tribunjabar.com dan juga tribunpria.com. Saya Kiki Nugraha dan juga Teh Hesti nih, yang suruh kru tim yang sudah bertugas pamit undur dulu ya Teh ya. Ketemu lagi di Tribun Health selanjutnya. Dadah Tribuners. Assalamualaikum.